Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mendapatkan rebound sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan di video terakhir setelah Bitcoin sempat mengalami sell-off yang lumayan dalam yang diakibatkan oleh eskalasi tensi antara Iran dan juga Israel. Nah, teman-teman, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana updates-nya in terms of price action dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,24 triliun dolar atau turun sekitar 4,56%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, teman-teman, ya, kita bisa katakan ada beberapa yang sudah start untuk mengalami rebound, gitu ya, meskipun ya nggak signifikan banget. Rata-rata mengalami kenaikan 0, sekian persen hingga kurang lebih ya 1% lah, kurang lebih. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP, kenaikannya 1,7% ke 2,17 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan lakukan update dulu untuk volume trading kompetisi bersama dengan Margex. Dan per hari ini sudah ada satu partisipan yang berhasil hit ke volume 1 juta dolar, teman-teman. Sehingga dia sudah pasti berhak mendapatkan 1,5 juta rupiah. Kalau misalnya nanti di akhir kompetisi, yang akan berakhir di akhir bulan Juni ini, jadi masih cukup lama untuk teman-teman yang pengen farming volume. Ingat, selain ada hadiah prize pool di sini, untuk teman-teman yang berhasil hit ke volume milestone yang telah ditentukan di sini, 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan 15 juta, itu kalian akan dapatkan hadiah produknya juga. Kalau yang 1 juta, sudah pasti akan mendapatkan 1,5 juta rupiah. Kalau dia di akhir kompetisi nanti berhasil hit 3 juta, berarti hadiah 1,5 juta rupiahnya saya ganti ke iPad 10. Kalau berhasil hit 5 juta, akan saya ganti menjadi iPhone 16, dan seterusnya. Tentunya selain daripada prize pool yang bakalan dia dapatkan juga. Yang menjadi juara pertama itu akan mendapatkan 25% dari prize pool, juara kedua itu 20%, juara ketiga 15%, juara 4 10%, 5-10 masing-masing 5%, dan yang di luar top 10 itu akan dipilih 10 orang secara random untuk mendapatkan sisa 20% dari prize pool. Nah, semakin tinggi volume yang kalian hasilkan secara kumulatif, itu juga akan mempertinggi prize pool-nya, gitu ya. Dan saya melihat ada kompetisi yang cukup ketat untuk memperebutkan top 2 di sini. Sudah ada banyak yang mendekati juara kedua gitu ya. Dan juga di top 10, saya rasa juga kompetisinya cukup ketat di sini. Karena saya rasa rata-rata cukup dekat ya angkanya. Jadi untuk bisa menyaingi dan masuk ke top 2 bahkan sekarang itu menurut saya masih tergolong relatif gampang gitu teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai kalian buang-buang waktu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk farming volume, mungkin bisa kalian manfaatkan. Untuk teman-teman yang pengen ikutan juga untuk masuk ke kompetisi trading Margex, kalian bisa aja langsung mendaftar dulu ke Margex, linknya sudah ada di kolom description, dan kalian bisa langsung aja deposit dan start melakukan farming volume, gitu ya. Jadi yang menjadi pemenang di sini itu bukan dari seberapa banyak profit yang kalian hasilkan, jadi tidak ada persoalan jika teman-teman tidak mempunyai modal yang terlalu besar, tetapi yang intinya perlu dilakukan adalah volumenya yang paling tinggi, gitu aja, oke? So, teman-teman, kita harus lakukan update dulu untuk salah satu hal yang tentunya mempengaruhi keadaan market selama beberapa hari terakhir. Yaitu adalah dari sektor geopolitik, di mana ada perang yang terjadi antara Israel dan juga Iran. Nah, sebenarnya teman-teman, ini beritanya sudah dari beberapa hari yang lalu gitu ya, tapi pada saat itu masih sekedar rumor, dan video kemarin kita baru melihat benar-benar Israel kemudian menyerang Iran, ya dengan berbagai alasan yang mereka paparkan lah. Dan kemudian juga sudah ada serangan balasan dari Iran ke Israel. Jadi kalau teman-teman masuk ke media sosial hari ini, saya rasa hampir semuanya yang lagi panas banget diperbincangkan itu adalah persoalan Israel dan juga Iran. Nah, tentunya teman-teman, kita sekali lagi sangat mengharapkan bahwa hal ini bisa segera deeskalasi gitu ya. Kita nggak mau melihat ada eskalasi lagi dari kejadian ini. Karena kalau misalnya terus berlanjut, apalagi perangnya nanti melebar, tentunya itu tidak akan menjadi sebuah berita baik gitu ya untuk market. At least untuk short term gitu.
S&P 500 tentunya juga akan kemungkinan melanjutkan koreksi, dan itu biasanya juga akan menarik Bitcoin melakukan hal yang sama. Nah, meskipun gitu ya, kalau misalnya kita lihat untuk sementara waktu memang tidak ada indikasi sama sekali bahwa akan terjadi deeskalasi gitu ya. Jadi itu yang sangat disayangkan sampai dengan hari ini, tetapi ya kita doakan saja secepatnya agar hal ini bisa segera diredam, supaya tidak hanya persoalan kita aja sebagai investor itu bakalan kena dampaknya, tapi juga tentunya ini adalah sebuah musibah gitu ya untuk masyarakat yang berada di Israel dan juga di Iran, yang dimana banyak sekali korban yang berjatuhan selama beberapa waktu terakhir, dan itu adalah sebuah hal yang tentunya tidak perlu terjadi sebenarnya, dan sayangnya itu tetap terjadi, sehingga kita doakan saja gitu ya bahwa ini akan segera usai supaya tidak lagi ada terlalu banyak korban yang berjatuhan. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita bicara spesifik soal Bitcoin, maka salah satu indikator yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas juga adalah soal liquidation heat map. Nah, per hari ini kalau misalnya kita zoom out ke time frame 1 bulan terakhir, dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa ada satu area yang berwarna kuning pekat, teman-teman, yang menunjukkan ada angka likuidasi yang besar banget di area tersebut. Dan sekarang itu berada di kurang lebih area 110 sampai kurang lebih 111 ribu US dollar. Which is tentunya adalah berita baik ya, karena kalau misalnya kita bahas secara logikanya saja, berarti ada insentif yang cukup besar bagi market maker sekarang untuk mencoba kembali mendorong harganya sampai ke area tersebut. Meskipun, teman-teman, meskipun itu bukan berarti besok atau lusa tiba-tiba kita akan ngepam lagi ke angka 110.000. Bukan saya katakan tidak mungkin, tapi untuk sementara waktu probabilitasnya belum terlalu besar. Terkecuali tiba-tiba kita ada mendapatkan berita baik dari sektor geopolitik yang sudah tadi kita bahas. Tiba-tiba misalnya Israel dan Iran bisa menemukan titik tengah dan kemudian berdamai. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu katalisnya. Tapi untuk sementara waktu tidak ada indikasi yang mengarah ke arah tersebut. Jadi kita masih harus katakan bahwa oke, untuk short term mungkin akan sedikit choppy pergerakannya Bitcoin, volatilitas pasti akan tinggi banget, karena yang kita perhatikan di sini bukan hanya persoalan geopolitiknya, teman-teman, tapi juga apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Perlu kalian tahu, seingat saya minggu depan itu akan ada FOMC gitu, dan juga Fed Interest Rate Decision tentunya. Yang dimana di sana akan ditentukan lagi kira-kira The Fed bakalan menahan suku bunganya atau akan ada terjadi penurunan. Nah, untuk sementara waktu memang konsensus menunjukkan bahwa kemungkinan besar itu masih akan dipertahankan di angka yang sama. Barulah mungkin di bulan-bulan berikutnya kita bakalan melihat akan ada pemotongan suku bunga. Sehingga teman-teman, perpanjangan konsolidasi atau pullback dari sini itu menurut saya cukup make sense untuk terjadi sebelum pada akhirnya kita bisa start untuk kembali mendapatkan momentum. Dan kalau kita kulik lebih jauh gitu ya, meskipun terjadi perang gitu ya, tetapi rupanya para investor yang membeli melalui spot Bitcoin ETF itu tidak melakukan panic selling, tetapi justru mereka melakukan akumulasi, teman-teman. Data yang terbaru menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu kembali melakukan akumulasi sebesar 2.272 Bitcoin. Dan itu pun terjadi setelah kemarin kita melihat data di tanggal 13 Juni, yang artinya pembeliannya terjadi di tanggal 12 Juni. Mereka juga membeli kurang lebih 2.681 Bitcoin. Jadi so far, tidak terlihat ada yang terlalu mengkhawatirkan jika kita bahas dari sisi spot Bitcoin ETF. Mereka-mereka yang membeli melalui sana tidak terlihat tertarik gitu ya untuk menjual Bitcoinnya, meskipun ada beberapa hal yang sekarang sedang terjadi di dunia yang berpotensi menghasilkan koreksi. Tapi who knows, apakah hal ini akan bisa terus berlanjut ataukah kita akan kemudian melihat eskalasinya semakin tinggi dan tiba-tiba ada terjadi panic selling, yaitu bisa menjadi salah satu potensi senario juga. Tapi berita baiknya adalah sampai dengan hari ini ternyata akumulasinya masih terus berlanjut. So, kita bakalan bahas sekarang dari sisi price action-nya. Apa yang mungkin bisa kita expect berikutnya dari Bitcoin? Nah, kalau misalnya teman-teman menonton video saya kemarin, harusnya sedikit banyak sudah tahu bahwa saya sampaikan, ya kita melihat Bitcoin memang sudah drop cukup dalam, tetapi ada potensi kita akan melihat dead cat bounce terlebih dahulu menuju ke area 105 sampai maksimum 106.000. Sebelum pada akhirnya kita kemungkinan bakal mendapatkan rejection dari sana.
Dan itulah yang persis kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir. Kita merangkak naik ke atas dan menyentuh ke kurang lebih area 106.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan koreksi. Nah, kalau saya secara pribadi, teman-teman, melihatnya di sini, Bitcoin, karena kita masih berada di weekend ya sekarang, itu sangat-sangat nggak worth it untuk diambil setup-nya sekarang. Saya lebih prefer untuk menunggu adanya setup yang lebih rapi, indikasi yang lebih jelas, sebelum saya kembali masuk ke market. Mungkin ada yang cenderung lebih agresif dan mengatakan, tapi ini kok sudah breakdown dari area trendline. Saya mau short dari sini. Ya, sebenarnya tidak ada masalah bagi saya selama kalian mengerti cara memanage posisinya, itu fine gitu ya. Kalau kalian merasa bahwa ini sudah merupakan akhir dari dead cat bounce-nya dan kita bakalan lanjut sell off, ya tidak ada salahnya gitu. Tapi kalau bagi saya secara pribadi, meskipun kita mendapatkan adanya breakdown dari trendline di sini, tetapi sell off yang kita lihat itu tidak terlihat impulsif, teman-teman. Yang ada itu justru kita mendapatkan ada penurunan yang sangat korektif, yang menunjukkan bahwa ya rupanya selling pressure tidak sebesar yang kita kira gitu. Meskipun telah terjadi breakdown di bawah trendline. Yang kita harapkan, kalau misalnya kita mau trade based on trendline gitu ya, kita mau melihat ketika breakdown itu ada sell off yang impulsif, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau teman-teman lihat nih, contohnya di sini ya. Kita breakdown dari trendline-nya di sini, dan apa yang terjadi? Kalian melihat sell off-nya itu impulsif, teman-teman. Ya kan? Bisa kalian bedakan ya, secara kasat mata itu, ini yang impulsifnya, kalau misalnya yang ini, itu contoh yang sangat-sangat korektif, teman-teman. Meskipun kita breakdown, tapi rupanya selling pressure-nya itu tidak terlalu kencang. Nah, itu yang mau saya maksud. Sehingga bagi saya secara pribadi ada potensi bahwa ini masih merupakan bagian dari dead cat bounce-nya, teman-teman. Kan kita berpotensi untuk kembali mendapatkan satu higher high baru, mungkin untuk menjadi push terakhir di kurang lebih area, tahu saya sih expect mungkin 106,3 sampai 106,8 itu mungkin bisa menjadi maximum area di mana kita bakalan mendapatkan dead cat bounce-nya. And then dari sana, kalau misalnya, ini senario paling ideal ya kalau kita mau mencari semacam short setup, teman-teman. Saya mau melihat ada some type of fake out gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini, fake out, and then ada breakdown di bawah trend line yang terbentuk nantinya. Kalau itu yang kita lihat terjadi, itu bisa menjadi short setup bagi saya. Menargetkan sampai mana? Menargetkan sampai minimum ke area low terakhir 102.600, atau bahkan kita bisa expect hit sampai kurang lebih 100.000, atau bahkan membentuk lower low baru. Nah, dari sana tentunya itu akan menghasilkan risk to reward ratio yang jauh lebih baik, teman-teman, daripada kalau kita paksakan untuk short dari area ini. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Nah, kita gampangnya aja, teman-teman. Kalau kalian ambil posisi short dari sini dan kalian memprotek diri kalian di area high yang terakhir, ya kurang lebih area inilah ya. Dan kalian menargetkan misalnya sampai ke area low di sini. Itu masih ya kurang lebih 1,5 aja, teman-teman. 1,5 RR-nya. Which is not a very bad setup gitu ya. Tapi bagi saya dalam kondisi market yang berada di weekend dan penuh manipulasi biasanya, 1,5 RR itu bagi saya nggak cukup gitu. Saya pengen minimal 2 atau 3 deh. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman mendapatkan nanti posisinya roughly di kurang lebih area 106.500 misalnya, dan kalian memprotek diri kalian di atas area high terakhir. Kalau misalnya kita gambarkan ini kasarannya aja, teman-teman, yang nggak perlu proses seperti ini. Katakanlah kita breakdown trendline di sini gitu ya. Kalian protek diri kalian di atas area high terakhir, kurang lebih area itu. Dan misalnya kalian menargetkan sampai ke area low di sini, maka kalian bisa melihat untuk sekarang RR-nya berubah menjadi yang awalnya 1,5/1 menjadi 5/1. Nah, ini adalah tipikal setup yang mungkin kalian harus lebih fokuskan untuk dapatkan daripada sekedar setup yang hanya bisa menghasilkan RR 1,5 atau 1/1. Menurut saya itu tidak akan worth it, terutama kalau teman-teman trading dalam keadaan weekend gitu ya, yang ada makan hati gitu kalau misalnya kalian lakukan hal tersebut. Jadi kesimpulannya yang mau saya sampaikan di sini adalah bagi saya secara pribadi, opini saya adalah in the short term kita masih akan kemungkinan melihat Bitcoin mencoba untuk at least kembali hit ke area high terakhir di sini atau bahkan breakout di atas untuk gitu ya
memancing orang-orang yang mungkin pengen membeli breakout dari resistance ini. Karena area ini kalau kalian perhatikan di time frame 4 hour jelas merupakan area resistance ya teman-teman, yang sebelumnya merupakan support. Di sini kalian bisa lihat di sini gitu ya. Akan ada orang yang pasti menaruh limit untuk buy di atas area tersebut yang kemungkinan bakalan dipancing nih oleh market maker gitu kan. Jadi orang-orang terpancing untuk buy melakukan buy di sini yang limitnya ke trigger juga bakalan buy di sini. Sekaligus ngeliquid orang-orang yang short terlalu awal di sekitaran area ini. Jadi keduanya sudah tercuci dan barulah kita membuat fake out, ujung-ujungnya kita baru akan start untuk mengalami drop. Jadi itu adalah skenario yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi untuk sementara. Nah, skenario yang bisa menginvalidasi skenario bearish kita adalah jika kita berhasil melihat Bitcoin secara tiba-tiba mendapatkan momentum yang impulsif dan kemudian membentuk some type of V-shaped recovery gitu ya, and then start untuk mendapatkan konsolidasi. Nah oke, ini mungkin bisa mengubah senarionya dari yang awalnya bearish menjadi kembali bullish, dan kita mungkin bisa expect Bitcoin untuk bergerak kembali ke area all-time high terakhir atau bahkan ke all-time high yang baru. Tapi saya rasa hal itu baru akan terjadi ketika kita melihat ada deeskalasi dari Iran dan juga Israel. Kalau secara tiba-tiba hal tersebut terjadi, nah itu mungkin menjadi salah satu possibility untuk kita lihat terjadi. Tapi kalau misalnya eskalasinya berlanjut dan kita melihat ada penyerangan bolak-balik gitu ya, apalagi kalau misalnya melebar kemana-mana, nah itu bisa menyebabkan skenario yang barusan kita bahas itu terjadi. Yang probabilitasnya paling tinggi yaitu adalah kita akan memancing orang-orang untuk buy di kurang lebih area 106 ribuan, ya anggap maksimum kita bisa hit sampai 107 deh gitu ya, and then start untuk kembali sell off dari sana. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.